Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Anak-anak, kita ibadahnya masih tetap di rumah. Nggak apa-apa ya, karena Bu Dewi juga tetap di rumah saja, menjaga kesehatan kita. Anak-anak, kita bersyukur karena sepanjang minggu kemarin Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita, sehingga anak-anak dan Bu Dewi, Papa Mama semua, Opa Oma, kakak adik juga tetap sehat. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, anak-anak, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami sepanjang minggu kemarin. Pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, mengucap syukur, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan supaya kami dapat beribadah dengan baik dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian percaya bahwa cintanya Tuhan Yesus begitu besar sehingga Tuhan memelihara kita setiap hari. Kita mengucap syukur, kita mau menyapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Kita tidak lupa mengucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami, kita semua setiap hari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Anak-anak, senang kan? Memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang gembira. Pasti senang. Tuhan Yesus juga senang kalau kalian beribadah dengan baik, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Anak-anak tahu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Ya, Tuhan Yesus juga tiada tandingannya. Kita menyanyi lagi yuk, memuji Tuhan dengan semangat. Ikuti juga gerakannya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar.
Masih semangat kan? Tentunya pasti masih semangat, karena dengan bernyanyi bagi Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, kita pasti akan selalu terus bersemangat. Sekarang kita mau berdoa dulu, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Teman kita akan memimpin kita doa Bapa Kami. Kita bersama-sama berdoa ya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kira namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti juga kami mengampuni yang orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang memuncak kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, selamat pagi. Anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau angkat satu pujian yang indah untuk Tuhan Yesus. Kita mau panggil Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, supaya kita yang mendengar firman Tuhan dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang rindu akan Tuhan. Kita menyanyi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan kita saksikan bersama-sama dengan video yang akan kita putar. Tetapi sebelumnya, mari kita ambil sikap yang tenang, sikap yang hormat, karena kita mau menonton dan tontonan kita adalah cerita Alkitab. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ambil sikap yang tenang ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan kami saksikan bersama-sama dengan video yang akan kami tonton. Tolong kami ya Tuhan, kiranya cerita Alkitab yang kami tonton Tuhan, boleh kami perhatikan dengan baik, agar kami juga boleh menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.
Karena yang kita tonton adalah cerita Alkitab dan itu adalah firman Allah, maka kita harus mempersiapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk boleh menonton dengan fokus firman Tuhan yang akan kita saksikan. Nah, adik-adik, minggu lalu cerita dari Bu Lisa kita telah tonton kan bagaimana Allah datang kepada Abraham dan menyampaikan kalau Sarah akan hamil. Tetapi kok Sarah malah tertawa ya? Seolah-olah Sarah tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana ya? Apakah anak yang dijanjikan itu betul-betul akan lahir? Nah, mari kita menontonnya bersama dengan video 20 berikut tahun ini. berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, Abraham! Jangan lukai anak itu, kata malaikat. Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, adik-adik, dari video yang telah kita tonton, kita bisa melihat bahwa Allah menepati janjinya kepada Abraham. Tetapi kita juga melihat Allah menuntut ketaatan Abraham. Di dalam ketaatan Abraham itu pun juga kita melihat dia tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan atau mempersembahkan anak tunggalnya itu. Adik, begitu juga di dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu pun juga kita harus tetap taat kepada Allah. Kita pun juga harus tetap percaya kepadanya. Karena kita percaya Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terambil dari Alkitab. Ini ya, kakak ambil dari Alkitab. Bukan dari buku dongeng, tetapi dari buku Tuhan Yesus. Nah,
Ayo sama-sama kita buka ya dari Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18b. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18b. Ayo ya, kakak akan membacakannya, adik-adik memperhatikannya. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sekali lagi ya, Yesaya 30 ayatnya yang ke-18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah adik-adik, karena kita ada adik-adik kelas kecil, kita bagi dua ya untuk ayat hafalan kita. Untuk adik-adik kelas kecil, silahkan membacakannya khusus bagian yang sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Jadi adik-adik kelas kecil hanya akan menghafalkan sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Ayo kita sama-sama ya. Sekarang kakak mau bagi. Sekarang kakak sama kelas kecil dulu ya. Ayo adik-adik kelas kecil ikuti kakak ya. Dari alamat, isi dan alamat. Ayo. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Yesaya 30 ayat 18b. Sekarang kita sama-sama ya, khusus untuk kelas besar yuk. Ayo 1, 2, 3. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah adik-adik, ayat hafalan kita ini mari dihafal, mari diingat-ingat bersama dengan opa oma di rumah ya. Nah, untuk melihat apakah tadi adik-adik semua memperhatikan video yang kita tonton dengan seksama, mari saat ini kakak memberikan 3 pertanyaan untuk adik-adik. Mari kakak lihat, bisa nggak ya kalian menjawabnya? Untuk nanti jawabannya silahkan adik-adik kirim di nomor WA Ibu Lisa ataupun juga di kolom komentar channel YouTube kita ya. Oke, ayo pasang telinganya, dengarkan pertanyaan kakak baik-baik dan dijawab ya. Pertanyaan pertama, apakah arti nama dari Ishak? Sekali lagi ya, pertanyaan pertama, apakah arti nama dari Ishak? Ya, diingat baik-baik ya. Lalu yang kedua yaitu, apakah nama tempat yang didatangi oleh Abraham dan Ishak ketika mereka mau mengorbankan Ishak? Sekali lagi ya, apakah nama tempat yang didatangi oleh Abraham dan Ishak ketika mereka mau mengorbankan Ishak? Oke, jelas pertanyaannya? Pertanyaan ketiga, apakah jawaban Abraham kepada Ishak ketika Ishak bertanya, Pak, di manakah anak domba yang akan kita persembahkan? Sekali lagi ya, dengarkan baik-baik ya. Apakah jawaban Abraham ketika Ishak bertanya, Bapak, di manakah anak domba yang akan kita persembahkan? Nah, adik-adik, itulah 3 pertanyaannya. Silahkan dijawab, ditinggalkan di kolom komentar ataupun juga dikirim di nomor WA Ibu Lisa. Adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Kita akan berdoa untuk adik-adik sekalian. Ayo, ambil sikap yang tenang, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik lagi begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh sampai di akhir ibadah kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggu Gereja Elios Malang. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menolong kami dari tadi kami memulainya di awal ya Tuhan, sampai sekarang Tuhan Yesus telah menolong kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh berdoa di hadapan Tuhan Yesus untuk boleh mengucap syukur atas apa yang Yesus lakukan untuk kami. Bapa, hamba-Mu yang hina ini berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Gereja Elios Malang. Tuhan, jikalau Engkau berkenan, sekiranya Engkau boleh menolong anak-anak ini, Engkau menyertai proses pertumbuhan mereka ya Tuhan. Biarlah juga anak-anak sekolah minggu Gereja Elios Malang boleh terus hidup dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Mari Engkau menolong pertumbuhan iman mereka juga ya Tuhan, agar mereka boleh terus percaya kepadamu di sepanjang kehidupan mereka.
Tuhan, sertai berkati mereka yang sedang sekolah ya Bapa. Biarlah kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi mereka. Tolong mereka juga Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang dengar-dengaran kepada orang tua, sehingga mereka juga ya Tuhan boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk papa mama mereka di dalam berbagai tanggung jawab, pekerjaan dan keluarga. Tuhan, mari Engkau menolong. Mari juga Engkau memberikan mereka hikmat ya Tuhan. Kiranya melalui mereka pun juga mereka boleh menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kehidupan kami di minggu yang baru, di minggu yang akan kami jalani, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau terus memimpin kami ya Tuhan. Mari Engkau terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terjadilah seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam menyelesaikan ibadah kita hari ini ya, oke, tetap di rumah ya, jaga kesehatan ya, hati-hati dalam beraktivitas ya adik-adik ya. Ingat, kemana-mana tetap pakai masker. Oke, bye-bye ya adik-adik, sampai ketemu di lain waktu yang Tuhan izinkan.